여보세요? 새벽 2시에 시장이 열릴 거니까 복도급 특실로 주시겠어요? Halo lur, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kalian semua. Gimana hari ini kerjaan? Lancar? Alhamdulillah. Untuk film kali ini berjudul Ballerina, rilis tahun 2023, menceritakan tentang seorang wanita yang berusaha membalaskan dendam sahabatnya yang sudah tewas akibat ulah dari seorang kelompok gangster. Yang mana setelah sahabatnya tewas secara mengenaskan, ia pun memutuskan untuk memburu orang tersebut sampai ke akar-akarnya. Namun apakah wanita ini berhasil untuk membalaskan dendam sahabatnya itu? Mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. 계산하고 드셔야죠. Film dimulai di sebuah swalayan yang saat itu kedatangan beberapa perampok yang hendak menguras semua uang dari swalayan tersebut. Karena jumlah perampok ini lebih dari satu orang, tentu karyawan yang saat itu berjaga seorang diri pun tak bisa apa-apa dan hanya bisa menyerahkan semua uangnya. Namun saat mereka sedang beraksi, tiba-tiba ada seorang wanita yang dengan antengnya menyerobot para perampok dan ke kasir karena hendak membayar belanjaannya. 뒤에 금고 계산 좀 해주시겠어요? Tanpa ada rasa takut sedikit pun, wanita yang bernama Jang Ok-ju ini lanjut membayar semua belanjaannya kepada si kasir. Dan karena saat itu tidak ada uang kembalian karena semua uang sudah diambil oleh para perampok, Jang Ok-ju pun dengan santainya mengambil kembaliannya dari tas mereka. Dan tiba-tiba 잔돈이 있을까요? 까지 계산 좀 해주시겠어요? setelah sampai di rumah, Ok-ju yang saat itu sedang beristirahat tiba-tiba mendapati teleponnya yang berdering. Ternyata malam itu sahabat Ok-ju yang berprofesi sebagai balerina entah kenapa menelponnya, padahal sudah lama sekali mereka tidak berbicara atau berjumpa. Dan karena mereka sudah lama tidak berjumpa, si balerina yang bernama Min-hee meminta Ok-ju untuk datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. 혹시 지금 시간 괜찮아? 아니야, 안 자고 있었어. Begitu sampai di apartemen si balerina, Ok-ju yang saat itu memanggil-manggil Min-hee dari luar pun tak direspon sama sekali. Dan karena tidak ada respon, Ok-ju yang tahu password apartemennya lantas masuk untuk memastikan. Namun begitu masuk ternyata Ok-ju tidak melihat kalau Min-hee saat itu sedang berada di rumah. Ia hanya menemukan sebuah kado yang terbungkus rapi di atas kasur dengan sebuah surat di dalamnya. Dan setelah dibuka entah apa maksudnya, Min-hee menuliskan sebuah permintaan agar Ok-ju membalaskan dendamnya kepada seseorang. Dan yang ternyata surat tersebut adalah pesan terakhir untuknya karena Min-hee yang sudah tergeletak di bak mandi bersimbah darah setelah bunuh diri. Dan kita akan flashback ke beberapa tahun yang lalu saat Ok-ju dan Min-hee bertemu untuk yang pertama kalinya. Pada hari itu Ok-ju yang hendak membeli sebuah kue ulang tahun mampir ke toko roti tempat Min-hee bekerja. Namun saat itu Ok-ju tidak menyadari kalau Min-hee sebenarnya adalah teman sekelasnya dahulu saat mereka masih duduk di bangku sekolah. 남자친구분이세요? 제가 받으시는 분에 따라서 제 생일인데요. 에? 누구야? 유아중학교 2학년 7반 최민희. Setelah bertemu kembali dengan Min-hee teman sekelasnya, mereka pun mampir ke sebuah resto untuk makan malam bersama. Dari sini mereka mulai mengakrabkan diri kembali karena sudah lama sekali tidak bertemu. Pertanyaan default pun terlontar dari Min-hee tentang apa yang sedang dilakukan oleh Ok-ju saat ini atau apa pekerjaannya. Yang ternyata Ok-ju sendiri bekerja di luar negeri, tepatnya dia adalah seorang pasukan khusus yang ditugaskan oleh negara untuk mengawal para tamu-tamu VIP atau orang-orang penting dari
dari seluruh dunia, yang mana tentu kalau Okju bukanlah wanita biasa. Sedangkan untuk Minhee, dia saat ini sedang berusaha berlatih sebagai seorang balerina karena hendak menjadi balerina profesional sebagai karirnya. Dan dari sinilah mereka berdua mulai menjalin persahabatan yang begitu erat. 멋있다. 그럼 막 그러게 이런 건가? 아니 그런 건 전혀 아니고 나 발레 해. Setelah sahabatnya tewas dengan sangat mengenaskan, Okju yang begitu murka lantas mencari siapakah orang yang telah membuat Minhee frustasi hingga nekat mengakhiri hidupnya. Dari sebuah surat yang Minhee tinggalkan, Okju mendapatkan petunjuk atau link sebuah restoran sushi milik orang yang sudah membuatnya tewas. Dan setelah menemukannya, Okju pun mencoba menghubungi resto tersebut untuk memesan 1 kotak sushi. Namun saat Okju menyebutkan permintaan untuk pesanannya, tiba-tiba orang itu malah mengakhiri pesan mereka. Setelah pesan itu ditutup, tiba-tiba ponsel Minhee yang ada padanya pun berdering yang entah siapa yang menelponnya. Dan setelah diangkat, ternyata orang yang menelpon ponselnya adalah orang yang sudah membuat Minhee tewas. Belum diketahui siapa pria ini, sahabatnya kah, pacarnya kah, atau hanya orang kenalannya saja. Yang jelas pria itu meminta mereka untuk bertemu di sebuah tempat dengan nada ancaman, yang mana jika Minhee tidak datang ke sana, maka ia mengancam akan membuat hidupnya sangat menderita. 내 잠수교로 나와. 누굴 볼 시간은 없고 친구들 볼 시간은 있나? 네 가족까지 연 다 끊어줄 테니까. Keesokan harinya, Okju yang sudah menerima telepon dari sang pelaku pun datang ke tempat yang sudah ditentukan untuk mencari tahu sosok pria tersebut. Satu persatu orang yang ada di sana tak luput dari perhatian Okju untuk bisa menemukannya. Hingga setelah beberapa menit berlalu, akhirnya Okju pun menemukan orang yang telah membuat sahabatnya tewas, yakni seorang pria yang bernama Choi Pro dengan perawakan tinggi besar dan rambutnya yang gondrong, yang sepertinya ia juga bukanlah orang biasa. Namun tanpa memperdulikan siapakah pria yang bernama Choi ini, Okju pun terus membuntutinya untuk mengetahui tempat tinggalnya. Setelah mengetahui tempat tinggal Choi, Okju pun menyelinap masuk ke dalam rumahnya saat ia sedang pergi keluar. Tujuan Okju masuk ke sana adalah untuk memasang alat penyadap demi mengetahui siapakah sebenarnya dirinya dan kenapa ia bisa membuat Minhee sampai nekat untuk bunuh diri. Setelah penyadap dipasang, Okju pun lantas menemukan alasan kenapa sahabatnya itu bisa tewas. Yang rupa-rupanya diketahui kalau si Choi Pro ini adalah seorang pencabul yang sangat gendeng. Terbukti dengan seluruh isi lemarinya yang dipenuhi oleh berbagai alat-alat BDSM. Yang sudah dewasa pasti tahu BDSM. Kalau yang nggak tahu ya udah di skip aja, nggak usah dicari tahu ya. Dan tidak hanya di situ, ternyata semua korban-korban kebejatannya tersebut diabadikan di sebuah flash disk untuk diperjualbelikan, termasuk sahabatnya. Rupa-rupanya inilah alasan yang membuat Minhee stres dan frustasi hingga membuatnya nekat untuk bunuh diri. Setelah mengetahui semuanya, Okju yang sudah menyadap seisi rumah Choi pun terus mengawasi gerak-geriknya untuk bisa membalaskan dendam Minhee. Dan di saat sedang menyadap, Okju mendengar kalau keesokan harinya si Choi gendeng akan beraksi kembali mencari korban-korban selanjutnya. 여보세요? 그냥 낚시로 하자. 잘 모르겠는데 내일 해보면서 보자 그럼. Setelah mengetahui rencananya, Okju lantas datang ke klub Heaven untuk memancing si Choi dengan berpenampilan seksi agar ia meliriknya. Dan benar saja, setelah datang ke sana, Okju pun bertemu dengan Choi secara langsung dan berhasil menjebaknya. 그걸 누구세요? 제가 술 한 잔 사도 될까요?
Tanpa mengetahui kalau ia sedang dijebak, si Choi Gendeng ini pun dengan terang-terangan membawa Ok Ju ke sebuah hotel untuk melakukan rencana bejatnya, yang dimana ternyata hotel ini adalah hotel khusus untuk bisnis esek-eseknya dengan semua pengelola hotel yang sudah bekerja sama. Karena tidak ingin diketahui kalau ia sedang menjebak si Choi, Ok Ju lantas terus berpura-pura sebagai wanita polos yang siap untuk dimangsa oleh si Choi Gendeng. 분위기 왜 이렇게 어색해? 술 마실까? Setelah berhasil membuat Ok Ju pingsan, Choi pun langsung melancarkan aksinya untuk mengeksploitasi tubuh Ok Ju dengan semua alat BDSM yang sudah ia siapkan. Dengan wajah mupeng di balik topengnya, si Choi Gendeng ini lantas perlahan-lahan mulai memvideo seluruh lekuk tubuh Ok Ju sambil menggerayanginya. Namun tanpa disadari ketika Choi hendak beraksi dan melepaskan semua pakaian Ok Ju, tiba-tiba yap, ternyata Ok Ju sendiri tidaklah benar-benar pingsan karena rupa-rupanya ia sengaja membuat Choi lengah untuk bisa membunuhnya. Namun ternyata benar seperti yang terlihat kalau Choi Pro ini bukanlah orang biasa karena ia mampu menangkis semua serangan yang Ok Ju berikan. Bahkan Ok Ju sendiri hampir saja terkapar dibuat si Choi. Namun walaupun Ok Ju sendiri sangat kesulitan untuk menikam Choi sebagai seorang pasukan khusus yang terlatih, ia pun terus melancarkan serangan bertubi-tubi untuk bisa membalaskan dendamnya. Dan setelah sekian lama pertarungan berlangsung dengan sangat brutal, akhirnya kesempatan Ok Ju untuk bisa menikam Choi pun ia dapatkan dengan langsung merobek pipi si Choi Gendeng sampai tembus ke lambenya. Modaro kono. Namun ketika Ok Ju sudah hampir saja bisa membalaskan dendam sahabatnya, tiba-tiba para cacanguk lainnya datang dan membuat Ok Ju harus kabur. Tapi sayang di tengah lorong Ok Ju harus terkepung dengan seorang cacanguk yang memojokkannya dengan sebuah singso. Tapi beruntungnya tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul dari balik kamar yang entah siapa dan berhasil membantunya. Beberapa hari kemudian ketika Choi yang sudah disuek cangkemnya oleh Ok Ju, anggota gangsternya pun datang ke rumah untuk menjenguknya. Yang rupa-rupanya Choi sendiri adalah seorang gangster yang selama ini menjual berbagai narkoboy dan melakukan perdagangan wanita. Setelah mengetahui kalau Choi terluka dan berbisnis di luar kelompok mereka, bosnya yang kita sebut saja Bos Choi memperingatinya untuk tidak lagi berbisnis di luar kelompok. Bos Choi juga memintanya untuk segera membereskan Ok Ju, wanita yang sudah membuatnya babak belur. 친구야. 너 지금 내가 병문안온 거 같니? 그 여자애는 3일 안에 데리고 와. Sementara itu di tempat lain, Ok Ju yang berhasil selamat bersama si gadis SMA lantas mencoba mengulik lebih dalam lagi tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada para wanita yang sudah dieksploitasi oleh si Choi. Ternyata selama ini setelah Choi mengeksploitasi mereka, video-video itu dijual kepada para customernya untuk mendapatkan uang tambahan selain menjual narkoboy. Dan para wanita-wanita ini pun diancam untuk selalu menuruti permintaannya dan selalu membuat video-video yang baru untuk para customernya. Jika tidak mau, maka mereka harus siap video-video itu akan disebarkan di internet. Dan inilah yang membuat Min-hee stres hingga memutuskan untuk bunuh diri. 걔네들을 노예라고 불러요. 뭐긴 뭐예요, 영상들이지. Setelah mengetahui semuanya, Ok Ju lantas pergi menemui mantan atasannya di pasukan khusus untuk meminta bantuan. Yang mana Ok Ju saat itu meminta atasannya untuk bisa menyediakan senpi-senpi ilegal untuk memberantas kelompok Choi. Dan karena Ok Ju adalah salah satu anak buahnya yang sangat berharga, atasannya itu pun memberikan bantuan untuk menyediakan senjata ilegal dari seorang kakek dan nenek penjual senpi. Entah dari mana kakek-kakek dan nenek-nenek ini mendapatkan senjata-senjata itu. Yang jelas Ok Ju membeli semua senjata yang bisa ia gunakan. 제대로 된 거 없어요? 이런 거밖에 없어요.
어때? 지기지? Setelah mendapatkan senjata-senjata untuk memburu kelompok Choi, Okju mulai membersihkan satu persatu senjata tersebut agar bisa digunakan dengan maksimal. Namun saat sedang fokus dengan senjata-senjatanya, si gadis SMA ini malah nyerocos terus dan meminta Okju untuk memberinya satu senjata agar ia bisa ikut memberantas kelompok Choi. Dipikir gampang apa masuk sarang gangster. Dan karena tidak tahan dengan cerocosan si gadis SMA, Okju pun pergi ke swalayan untuk membelikannya sedikit cemilan agar ia tidak ribut terus minta ikut. Namun begitu sampai di rumah, Okju yang tidak menyadari apa-apa lantas dikagetkan karena kelompok Choi Pro ternyata sudah menemukan tempat tinggalnya. 야. Keesokan harinya setelah berhasil menemukan tempat tinggal Okju, Choi lantas melaporkan hal tersebut kepada bosnya dan mengatakan kalau ia sudah membunuh Okju dan sudah mengubur mayatnya di suatu tempat. Entah yang dikatakan Choi ini benar atau tidak, yang jelas ia yang sudah sangat murka lantas melampiaskan kemurkaannya itu kepada si gadis SMA dengan menyiksanya dengan sangat kejam. 너 오늘 처음부터 다시 시작하는 거다. 넌 안 깔아? Sementara di tempat lain, tepatnya di Hotel Esek-Esek, partner Choi yang saat itu sedang nyantai tiba-tiba mendapatkan tamu yang sepertinya hendak membooking satu kamar. Tanpa rasa curiga sedikit pun, salah satu dari mereka menyambut tamu tersebut ke meja resepsionis. Namun setelah beberapa menit berlalu karena rekannya tidak kunjung kembali, alangkah terkejutnya si botak. Ternyata Okju yang dikatakan sudah tewas oleh Choi, rupa-rupanya sudah ada di sana dan mulai membantai semua rekannya. 그 새끼 어딨어? Setelah membantai rekan Choi di hotel, Okju lantas pergi ke sebuah peternakan kuda yakni tempat persembunyian kelompok Choi untuk mulai memburu mereka. Tanpa rasa takut sedikit pun, Okju lantas menyusup ke tempat itu seorang diri dan langsung membantai siapapun yang ditemuinya. Ternyata bangunan yang dari luar terlihat seperti peternakan kuda adalah lokasi pabrik tempat mereka, kelompok Choi, memproduksi narkoboynya dengan skala besar. Yang walaupun di tempat itu banyak sekali anggota-anggota gangster yang sangat kejam berkumpul termasuk bos Choi, Okju bahkan tidak gentar sedikit pun dan meminta mereka untuk menyeret si Choi gendeng keluar untuk segera ia eksekusi. Namun bukannya mendengarkan baik-baik permintaan Okju, bos Choi yang merasa dirinya sangat hebat pun malah sepele dengannya, yang akhirnya sikap sepelenya itu pun harus membuatnya mati konyol di hadapan para anak buahnya. 혹시 나한테 말해줄 수 있는 사람 있겠니? 내가 여긴 그냥 지나가 줄게. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 우리랑 뭐 피볼 이유는 없잖아. Dan setelah bos mereka tewas, puluhan gangster yang ada di sana pun langsung bergerak mengepung Okju untuk segera menghabisinya. Okju yang sangat kewalahan akibat kalah jumlah pun lantas hanya bisa berusaha sekuat mungkin agar tidak tewas dari keroyokan tersebut. Namun karena Okju adalah seorang mantan pasukan khusus yang sangat brutal, ia lantas menghadapi semua gangster-gangster itu dengan agak kesulitan. Namun pada akhirnya ia pun bisa menghabisi semua gangster-gangster tersebut dengan seluruh kemampuan yang ia miliki. Setelah berhasil melumat para gangster-gangster itu seorang diri, Okju lantas pergi ke sisi lain untuk mencari si Choi demi membalaskan dendam sahabatnya. Namun bukannya si Choi yang ia lihat, Okju malah mendapati si gadis SMA yang saat itu sudah terkapar sangat mengenaskan akibat disiksa habis-habisan oleh Choi dan rekannya. Tidak bisa lagi menahan emosinya setelah melihat si gadis SMA itu terkapar, Okju pun mencoba menghabisi rekan Choi yang saat itu ada di hadapannya. Namun tanpa disadari ternyata Choi Pro sendiri sudah ada di belakangnya dan berhasil menembak Okju dan juga rekannya sendiri.
Setelah berhasil menembak lengan Okju, Choi pun lantas mengelilingi mobil untuk segera menghabisinya. Namun siapa sangka saat Okju sudah terpojok, tiba-tiba si gadis SMA yang dikira sudah tewas, rupa-rupanya masih hidup dan mencoba menembak Choi dari belakang. Namun karena tembakannya meleset, Okju pun langsung mengambil kesempatan tersebut dan menembak si Choi Pro beberapa kali sampai ia tidak bisa berkutik lagi. Setelah berhasil melumpuhkan si Choi, Okju lantas membawanya ke pinggir pantai untuk segera mengeksekusinya. Choi yang mengetahui kalau ia akan tewas malam itu juga hanya bisa menangis sambil memohon ampun kepada Okju dan meminta penjelasan kenapa ia sampai ingin sekali membunuhnya. Karena Choi sendiri merasa tidak pernah punya salah kepada Okju, dan karena memang Choi tidak tahu kenapa Okju sampai berbuat sejauh itu, ia pun memberitahukan kalau semua yang ia perbuat adalah untuk membalaskan dendam sahabatnya. 나 기억 안 나? 발레리나. 내 잘못했어. Namun setelah mengetahui kalau Okju adalah sahabat Minhee, bukannya memohon ampun, si Choi gendeng malah semakin membuat Okju marah dengan mengatakan kalau dia tidak percaya jika sahabatnya adalah seorang balerina. Karena Choi sendiri sudah melihat semua lekuk tubuh Minhee dan mengatakan kalau tubuh Minhee gendut dan tidak pantas untuk menjadi seorang balerina. Tentu setelah mendengar semua ocehan tersebut, emosi Okju pun semakin memuncak dan langsung menghabisi si Choi gendeng. 내가 지옥 가서 그녀한테 똑같은 짓. 흑혀? 내가 너 지옥까지 쫓아갈 거야. 내 죽을 만큼 그렇게까지 잘못한 건 아니. Setelah berhasil membalaskan dendam sahabatnya, Okju lantas kembali ke rumah Choi untuk mengambil semua video-video dari semua korban yang sudah dieksploitasi. Di sana Okju juga menemukan daftar dari para customer Choi Pro yang selama ini menjadi langganannya membeli video-video yang sudah ia buat. Dimana setelah mendapatkan daftar customer Choi, Okju pun memutuskan untuk mencari mereka dan menghabisi mereka satu persatu. Lantas apakah misi Okju bisa berhasil? Yomboh! Karena film Balerina berakhir sampai di sini. Tamat. Itu dia Balerina. Gimana? Mantap tolur? Keren, greget filmnya. Jarang-jarang lo ada film aktor utamanya tuh cewek terus brutal. Seneng aku nonton film kayak gini. Puas penjahatnya mokat tanpa ampun sedikit pun. Nyawa dibayar nyawa. Mantep lah pokoknya. Ya udah segitu aja alur film kali ini. Jangan lupa subrek, like, dan komennya kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya nggak mau tahu, harus tetap subrek lah. Wong subrek itu gratis kok. Angelmen kon subrek lo lolur. Ya wis lah, selamat beraktivitas kembali. Arigato gozaimashita. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dan ciao.